Tahukah kamu bahwa gaya hidup dan pola makan modern yang kita jalani sehari-hari secara tidak sadar menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi pertumbuhan sel kanker? Fakta mengejutkan ini seringkali terabaikan di tengah kesibukan kita, padahal dampaknya sangat serius bagi kesehatan jangka panjang. Namun jangan khawatir, karena alam telah menyediakan solusi luar biasa. Ada beberapa buah yang memiliki kemampuan menakjubkan untuk melawan dan bahkan membunuh sel kanker, dan kemungkinan besar kamu belum mengetahui semua khasiatnya. Sebelum kita membahas buah-buah ajaib ini, tulis di kolom komentar buah apa yang paling sering kamu konsumsi sehari-hari. Apakah itu termasuk dalam daftar super buah yang akan kita bahas? Buah-buah ini ibarat senjata rahasia alami yang mungkin tidak ingin diketahui oleh industri makanan dan farmasi besar. Mengapa? Karena kekuatannya yang luar biasa dalam mencegah penyakit bisa didapatkan dengan mudah dan harga terjangkau, tanpa harus bergantung pada produk-produk mahal. Pentingnya mencegah kanker dari sekarang tidak bisa diremehkan. Data terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang berisiko menderita kanker selama hidupnya, dan angka ini terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola makan yang semakin tidak sehat. Penelitian modern telah membuktikan bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari memiliki dampak langsung pada risiko kanker. Makanan olahan, tinggi gula, dan miskin nutrisi menciptakan lingkungan yang sempurna bagi sel-sel abnormal untuk berkembang dan bermutasi. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem pertahanan alami untuk melawan sel kanker. Setiap hari, sel-sel abnormal terbentuk dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh yang sehat. Masalahnya adalah ketika sistem ini terganggu akibat pola makan buruk, stres kronis, dan paparan racun lingkungan. Disinilah peran penting buah-buahan tertentu yang kaya akan senyawa fitokimia, antioksidan, dan nutrisi penting yang dapat memperkuat sistem kekebalan, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan bahkan memicu kematian sel-sel abnormal. Mari kita bahas satu persatu 6 buah ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mencegah kanker. 1. Jeruk bali, si bulat merah muda pembunuh kanker. Jeruk bali, buah segar berwarna merah muda yang sering dijumpai di pasar tradisional hingga supermarket, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam mencegah kanker. Buah ini bukan sekadar pemanis hidangan atau pelepas dahaga, melainkan gudang antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Penelitian ilmiah telah menemukan fakta menakjubkan bahwa setiap 100 gram jeruk bali merah mengandung sekitar 3,36 mg likopen, antioksidan kuat yang bekerja melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini adalah salah satu penyebab utama kerusakan DNA yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Selain likopen, jeruk bali juga kaya akan naringenin, sejenis flavonoid yang memiliki kemampuan khusus dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Lebih menakjubkan lagi, naringenin dapat mendorong terjadinya apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel-sel abnormal, membuat kanker sulit berkembang. Kandungan vitamin C dalam jeruk bali juga sangat tinggi, mencapai 38 mg per 100 gram. Jumlah ini menjadikannya sumber vitamin C yang sangat baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan produksi kolagen, serta mengurangi peradangan kronis yang menjadi faktor utama pemicu kanker. Tidak hanya itu, jeruk bali mengandung serat larut yang berperan penting dalam mendukung sistem pencernaan sehat. Serat ini membantu tubuh mengeluarkan racun dan secara signifikan mengurangi risiko kanker usus besar, salah satu jenis kanker paling umum di dunia. Di Indonesia, jeruk bali paling banyak dikonsumsi saat musim hujan ketika tubuh lebih membutuhkan asupan vitamin C untuk melawan berbagai infeksi. Namun sebenarnya, buah ini bisa dinikmati sepanjang tahun untuk mendapatkan manfaat anti kankernya secara konsisten. Berapa banyak jeruk bali yang sebaiknya dikonsumsi untuk mendapatkan khasiatnya? Para ahli gizi merekomendasikan setengah buah atau sekitar 200 gram per hari, jumlah yang sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa meningkatkan kadar gula darah secara berlebihan. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menjadikan jeruk bali sebagai konsumsi rutin. Buah ini diketahui bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat untuk penyakit jantung dan penurun kolesterol. Jika kamu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Cara terbaik menikmati jeruk bali adalah dalam keadaan segar, dikonsumsi langsung atau dijadikan campuran salad buah. Hindari mengolahnya menjadi jus dengan tambahan gula, karena proses ini justru bisa mengurangi kandungan serat dan menambah kalori yang tidak diperlukan. 2. Apel, buah sederhana dengan kekuatan luar biasa. Apel, buah sederhana yang tersedia sepanjang tahun, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam melawan kanker. Pepatah kuno, 1 apel sehari menjauhkan dokter, ternyata bukan sekadar mitos,
melainkan fakta yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah. Tahukah kamu bahwa apel mengandung lebih dari 300 senyawa tanaman berbeda yang bekerja sinergis melindungi tubuh? Di antaranya adalah quercetin, triterpenoid, flavonoid, dan beragam polifenol yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, serta kemampuan menghambat pertumbuhan sel kanker. Secara khusus, quercetin dalam apel diketahui mampu memperlambat perkembangan kanker paru-paru, prostat, dan usus besar dengan cara menghambat proliferasi sel abnormal. Sementara itu, triterpenoid bekerja lebih spesifik dalam menghancurkan sel kanker di hati dan mencegah pembentukan tumor. Studi berskala besar telah menunjukkan bahwa mengonsumsi apel secara rutin dapat mengurangi risiko kanker paru-paru hingga 20%. Angka yang sangat signifikan mengingat kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Menariknya, lebih dari 50% polifenol anti kanker dalam apel terkonsentrasi pada kulitnya. Inilah mengapa cara terbaik mengonsumsi apel untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah dengan memakannya bersama kulitnya. Tidak dikupas seperti yang biasa dilakukan banyak orang. Jika memungkinkan, pilihlah apel organik untuk menghindari residu pestisida pada kulitnya. Namun jika sulit mendapatkan apel organik, mencuci apel dengan air mengalir dan sedikit cuka sudah cukup efektif menghilangkan sebagian besar residu kimia pada permukaan kulitnya. Hindari memotong apel terlalu lama sebelum dimakan, karena antioksidan dalam apel bisa berkurang ketika terkena udara dan mengalami oksidasi. Jika harus memotongnya, percikan sedikit air jeruk lemon untuk mencegah pencoklatan dan mempertahankan nutrisinya. Kombinasikan apel dengan kayu manis untuk efek yang lebih optimal. Kombinasi ini tidak hanya menciptakan paduan rasa yang lezat, tetapi juga meningkatkan efek antiinflamasi, memperbaiki pencernaan, dan mengoptimalkan penyerapan polifenol dalam tubuh. Berapa banyak apel yang disarankan? Para ahli gizi menyarankan 1 hingga 2 apel per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat kesehatannya tanpa khawatir dengan kadar gula. Konsumsi secara konsisten adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan jangka panjang. 3. Anggur. Rahasia panjang umur masyarakat Mediterania. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa masyarakat di wilayah Mediterania memiliki harapan hidup yang lebih panjang dan tingkat kanker yang lebih rendah? Salah satu rahasianya terletak pada kebiasaan mereka mengonsumsi anggur secara teratur sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Anggur, terutama yang berwarna merah dan ungu, kaya akan resveratrol, antioksidan kuat yang telah terbukti mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dan mencegahnya berkembang menjadi tumor ganas. Resveratrol bekerja dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu menghilangkan sel kanker tahap awal. Bukan hanya resveratrol, anggur juga mengandung katekin, flavonoid, dan tanin yang bekerja secara sinergis mengurangi peradangan, melindungi DNA dari kerusakan, serta menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor. Proses ini dikenal sebagai antiangiogenesis. Tahukah kamu bahwa kulit dan biji anggur adalah bagian yang paling kaya akan senyawa bermanfaat? Sangat disayangkan banyak orang memiliki kebiasaan membuang kulit atau bijinya, padahal disitulah resveratrol dan tanin terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutritional Biochemistry menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan sel kanker payudara hingga 60%. Angka yang menakjubkan untuk sebuah bahan alami yang sering diabaikan. Berapa banyak anggur yang sebaiknya dikonsumsi untuk mendapatkan manfaat anti kankernya? Para ahli merekomendasikan sekitar 150-200 gram anggur segar per hari. Jumlah yang cukup untuk mendapatkan dosis resveratrol yang efektif tanpa terlalu banyak gula. Jika memiliki kismis sebagai alternatif, batasi konsumsi menjadi 30-40 gram saja karena kandungan gulanya jauh lebih tinggi akibat proses pengeringan. Meskipun kismis tetap mengandung antioksidan, konsentrasinya tidak sebaik anggur segar yang masih utuh. Cara terbaik menikmati anggur adalah dalam keadaan utuh dengan kulit dan bijinya. Jika tidak suka mengunyah bijinya, kamu bisa mencoba membuat jus anggur dengan blender yang mampu menghancurkan kulit dan biji, sehingga senyawa aktifnya tetap bisa dikonsumsi. Bagi yang tidak suka makan anggur segar, alternatifnya adalah mengonsumsi jus anggur tanpa gula tambahan atau bahkan segelas kecil wine merah alami sekitar 150 ml per hari, karena juga mengandung resveratrol dalam konsentrasi tinggi. Namun tentu saja hindari mengonsumsi alkohol berlebihan. 4. Pisang. Senjata alami melawan kanker usus. Pisang bukan hanya buah yang sering dikonsumsi sehari-hari, tetapi juga mengandung nutrisi khusus yang dapat membantu mencegah kanker, terutama kanker usus. Dengan kandungan tinggi antioksidan, vitamin, dan mineral,
pisang bisa menjadi sekutu kuat dalam melawan berbagai penyakit degeneratif. Salah satu senyawa penting dalam pisang adalah lektin, protein nabati yang telah terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker dalam berbagai penelitian. Lektin bekerja dengan cara mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih cepat mengenali dan menghancurkan sel abnormal sebelum berkembang menjadi tumor. Tak kalah penting, pisang mengandung dopamin dan katekin, dua antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Setiap pisang ukuran sedang juga menyumbang sekitar 8,7 mg vitamin C yang berperan memperkuat sistem imun dan melindungi DNA dari kerusakan. Dalam budaya Indonesia, pisang memiliki posisi istimewa. Tidak hanya diolah menjadi makanan tradisional seperti pisang goreng atau kolak pisang, buah ini juga memiliki makna budaya yang kuat. Di banyak daerah, pisang sering dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Pisang juga mengandung serat prebiotik bernama resistant starch, terutama pada pisang yang belum terlalu matang. Serat ini tidak dicerna di usus kecil, melainkan difermentasi oleh bakteri baik di usus besar, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi sel kanker usus untuk berkembang. Berapa banyak pisang yang sebaiknya dikonsumsi? 1 hingga 2 pisang sehari umumnya aman dan bermanfaat bagi kebanyakan orang. Jumlah ini memberikan nutrisi yang cukup tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan pada orang sehat. Namun perlu diperhatikan, pisang tidak selalu boleh dikonsumsi kapan saja. Jika dimakan saat perut kosong, pisang bisa menyebabkan kembung atau pencernaan yang lambat karena kandungan gula alaminya yang cukup tinggi, terutama pada pisang yang sudah sangat matang. Bagi penderita diabetes, disarankan untuk memilih pisang yang belum terlalu matang karena memiliki indeks glikemik lebih rendah. Pisang yang sangat matang dengan bintik-bintik hitam memiliki indeks glikemik lebih tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Untuk menyerap nutrisi pisang dengan lebih baik, cobalah beberapa tips berikut. Kombinasikan dengan lemak sehat seperti alpukat atau biji chia untuk meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Konsumsi 1 hingga 2 jam setelah makan utama agar tidak mengganggu pencernaan. Pisang beku dalam smoothie juga merupakan cara lezat untuk menikmatinya. Metode ini membantu menjaga nutrisi pisang tetap utuh, sekaligus memberikan tekstur yang lebih kaya dan lembut. Mirip dengan es krim namun jauh lebih sehat dan kaya manfaat. 5 kiwi, permata hijau pencegah kanker. Pernahkah terpikir bahwa buah kecil seperti kiwi bisa menjadi salah satu senjata paling efektif dalam mencegah kanker? Tidak mengherankan jika kiwi sering disebut sebagai permata hijau dari alam karena kandungan nutrisinya yang luar biasa padat dan bermanfaat. Kiwi mengandung spektrum nutrisi yang mencengangkan. Vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, vitamin E, serat, polifenol, dan karotenoid yang bekerja sama memperkuat sistem kekebalan tubuh, melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, dan aktif menghambat pertumbuhan sel kanker. Tahukah kamu bahwa kandungan vitamin C dalam kiwi mencapai 92 mg per 100 gram? Jauh melebihi jeruk yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin C. Konsentrasi vitamin C yang tinggi ini menjadikan kiwi sebagai perisai alami terhadap stres oksidatif yang memicu kanker. Lebih dari itu, kiwi kaya akan katekin dan lutein, dua senyawa yang telah terbukti dalam berbagai penelitian mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker usus besar dan paru-paru. Senyawa ini bekerja dengan cara menghentikan siklus pembelahan sel abnormal. Kiwi juga merupakan sumber serat yang sangat baik, dengan sekitar 3 gram per buah. Serat ini berperan penting dalam meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu tubuh membuang racun secara efisien, dan secara signifikan mengurangi risiko kanker usus yang mematikan. Menurut penelitian komprehensif yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition, pola makan tinggi serat seperti yang ditemukan dalam kiwi dapat menurunkan risiko kanker usus besar hingga 40%, angka yang sangat signifikan untuk pencegahan berbasis makanan. Selain itu, kiwi mengandung enzim actinidin yang membantu mencerna protein, memperbaiki pencernaan secara keseluruhan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Fungsi ini sangat penting karena pencernaan yang optimal adalah kunci kesehatan sistem kekebalan tubuh. Berapa banyak kiwi yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari? Para ahli menyarankan 1 hingga 2 buah kiwi per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang maksimal, termasuk perlindungan terhadap kanker dan penguatan sistem imun secara menyeluruh. Jika ingin mendapatkan lebih banyak nutrisi, pilihlah kiwi emas dibandingkan kiwi hijau, karena varietas ini mengandung 30% lebih banyak polifenol dan vitamin C. Meskipun sedikit lebih mahal, manfaat kesehatan tambahan yang didapat sepadan dengan investasinya. Untuk penyerapan nutrisi yang optimal,
Kiwi sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari atau sekitar 30 menit sebelum makan. Dengan cara ini, tubuh dapat menyerap vitamin dan mineralnya dengan lebih efektif tanpa hambatan dari makanan lain dalam sistem pencernaan. Fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa kulit kiwi sebenarnya sangat kaya akan serat dan polifenol yang membantu proses detoksifikasi dan melindungi usus. Jika teksturnya terasa kasar, kiwi bisa dicuci bersih, dipotong tipis, lalu dikombinasikan dengan yogurt atau smoothie. 6. Semangka, pelindung DNA dari serangan kanker. Semangka, buah manis dan menyegarkan yang identik dengan musim panas, ternyata bukan sekadar pelepas dahaga tetapi juga superfood yang membantu melindungi tubuh dari kanker. Buah berdaging merah ini menyimpan rahasia kekuatan yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Sebagai permulaan, semangka adalah salah satu sumber likopen tertinggi, antioksidan kuat yang melindungi sel dari serangan radikal bebas dan menjadi salah satu pencegah utama perkembangan kanker. Faktanya, semangka mengandung 40% lebih banyak likopen dibandingkan tomat mentah. Likopen yang ditemukan dalam semangka sangat efektif dalam mengurangi risiko berbagai jenis kanker, terutama kanker prostat, payudara, dan paru-paru. Senyawa ini bekerja dengan cara mencegah mutasi sel yang dapat menyebabkan pertumbuhan tumor ganas dalam tubuh. Namun semangka tidak hanya mengandung likopen, tetapi juga citrulin, senyawa alami yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan secara aktif melindungi DNA dari kerusakan yang bisa memicu terbentuknya sel kanker di kemudian hari. Setelah dikonsumsi, citrulin dalam semangka berubah menjadi arginin, asam amino penting yang membantu tubuh membuang racun secara efisien, mengurangi peradangan kronis, dan secara langsung menghambat pertumbuhan sel tumor dengan memotong suplai nutrisinya. Yang sering terlupakan, biji semangka ternyata sangat kaya akan zinc dan magnesium, dua mineral penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan mencegah mutasi genetik. Jadi, jangan terburu-buru membuang biji semangka yang sebenarnya sangat bermanfaat. Dari perspektif budaya, semangka telah dibudidayakan selama lebih dari 5.000 tahun dan menjadi simbol kesegaran serta energi di berbagai negara. Di banyak budaya Asia, termasuk Indonesia, semangka sering menjadi buah pilihan untuk menyegarkan tubuh di musim panas yang terik. Lalu, berapa banyak semangka yang sebaiknya dikonsumsi untuk mendapatkan manfaatnya tanpa meningkatkan kadar gula darah secara berlebihan? Para ahli gizi merekomendasikan sekitar 200 hingga 300 gram per hari, setara dengan 2 potong sedang semangka. Namun agar manfaatnya lebih optimal, ada beberapa tips yang jarang diketahui. Pertama, pilihlah semangka yang benar-benar matang dan berwarna merah pekat, karena kandungan likopennya jauh lebih tinggi pada tahap ini dibandingkan semangka yang belum matang sempurna. Kedua, cobalah mengombinasikan semangka dengan sedikit minyak zaitun atau alpukat. Karena likopen termasuk antioksidan yang larut dalam lemak, kehadiran sedikit lemak sehat akan membuat likopen jauh lebih mudah diserap oleh tubuh, meningkatkan manfaat anti kankernya. Ketiga, jangan buang bijinya begitu saja. Jika dipanggang ringan, biji semangka bisa menjadi sumber zinc, magnesium, dan protein yang sangat baik, menambah nilai gizi dari buah yang sudah kaya manfaat ini. Cukup keringkan biji, tambahkan sedikit garam laut, dan panggang. Yang sering diabaikan, makan semangka langsung setelah makan besar bisa menyebabkan kembung dan memperlambat pencernaan. Ini terjadi karena kandungan airnya yang tinggi dapat mengencerkan enzim pencernaan dan mengganggu proses pencernaan makanan lain yang sedang berlangsung. Untuk hasil terbaik, konsumsilah semangka 30 hingga 60 menit sebelum makan atau jadikan camilan ringan di sore hari. Dengan cara ini, tubuh dapat menyerap nutrisinya secara maksimal tanpa mengganggu sistem pencernaan, memberikan perlindungan optimal terhadap kanker. Itulah 6 buah super yang dianggap sebagai musuh terbesar kanker berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Semua buah ini relatif mudah ditemukan dan harganya terjangkau, menjadikannya pilihan ideal untuk perlindungan kesehatan sehari-hari yang praktis dan efektif. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah rutin mengonsumsi salah satu atau beberapa buah ini untuk menjaga kesehatan dan mencegah kanker? Tinggalkan komentarmu di bawah dan bagikan pengalamanmu dengan buah-buah super ini. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami dan pencegahan penyakit. Bagikan juga video ini dengan orang-orang terdekatmu. Terkadang satu informasi sederhana seperti ini bisa membantu seseorang meningkatkan kesehatannya secara signifikan, bahkan potensial menyelamatkan nyawa. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya dari channel Sehat dalam 2 minggu.
Tetap sehat dan bahagia selalu.